experienced fighter feeling the veteran out. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Thomas, yang merupakan seorang pemburu buronan yang biasa bekerja untuk polisi. Pada suatu hari, Thomas berhasil menangkap seorang bos mafia paling ditakuti. Namun sialnya, kelompok si bos mafia ini berhasil membuat posisi Thomas terpojok. Kemudian, mereka langsung menembak Thomas sampai terpental ke dalam laut. Sehari kemudian, polisi menemukan jenazah seseorang dengan wajah yang hancur akibat dimakan ikan hiu. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut adalah mayat si pemburu buronan, yaitu Thomas. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya KTP Thomas di dalam saku celana mayat tersebut. Putra Thomas yang mengetahui akan hal tersebut, tentu ia menjadi sangat sedih dan terpukul. Anak Thomas ini diketahui bernama Jack. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Toby, yang juga merupakan seorang pemburu buronan yang biasa bekerja untuk polisi. Bahkan, Toby juga sering kerjasama dengan Thomas semasa Thomas masih hidup. Saat ini Toby sedang mengincar seorang buronan bernama Lucas yang seorang petarung jalanan. Saat hendak diringkus oleh Toby, ternyata Lucas sedang bersiap akan bertarung. Lucas lantas memohon kepada Toby agar ia diizinkan menyelesaikan pertarungannya terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, Lucas berjanji akan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Mendengar hal tersebut, Toby pun setuju menunggu Lucas menyelesaikan duelnya. Get it on. Round experienced fighter feeling the veteran out. Alhasil, Lucas pun keluar sebagai pemenang. Dan uang hasil kemenangannya tersebut, Lucas berikan kepada ibunya untuk biaya makan dan juga sewa rumah. Di saat yang bersamaan, seorang polisi bernama Anna muncul dan berusaha menangkap Lucas. Melihat hal tersebut, tentu Toby kesal, karena dirinya lah yang lebih dulu berhasil menangkap Lucas. Mendengar hal itu, Anna pun heran kenapa Toby tak langsung menangkap Lucas dan malah membiarkannya bertarung. Melihat Anna dan Robbie sedang ribut, Lucas lantas memanfaatkan keadaan tersebut untuk melarikan diri. Akan tetapi, upaya Lucas untuk melarikan diri berhasil digagalkan oleh Jack. Pada akhirnya, Lucas kembali berhasil diringkus. Setelah itu, Jack menemui Toby yang merupakan mantan partner Thomas, yaitu almarhum ayah Jack. Maksud kedatangan Jack tak lain untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi ayahnya. Mendengar hal itu, Anna pun mengatakan kalau sampai saat ini, polisi masih belum berhasil menemukan identitas si pelaku. Toby menduga kuat, mungkin pelaku yang menghabisi Thomas adalah salah seorang bandit yang dulu pernah Thomas ringkus. Mengingat semasa hidupnya, Thomas sudah menangkap ratusan bandit, mulai dari bandit kelas tri hingga kelas kakap. Little time, right? Here, I know a good quiet place. Kemudian, Toby mengajak Jack minum di sebuah bar, sembari bermain bola biliar. Jack lantas bertanya kepada Toby, daftar nama para bandit yang dulu pernah Thomas ringkus. Ternyata tekad Jack sudah bulat untuk balas dendam atas kematian ayahnya tersebut, yaitu dengan menemukan si pelaku yang bertanggung jawab dan menghabisinya dengan tangan Jack sendiri. Toby lantas memberitahu Jack terkait seorang bandit bernama Rico yang dulu pernah diringkus oleh Thomas. Rico dijebloskan ke dalam penjara karena telah menghabisi 3 orang petugas polisi. Namun beberapa bulan yang lalu, Rico berhasil kabur dari penjara atas bantuan seorang sipir korup.
took out 3 cops execution style. Toby sangat yakin, Rico lah yang telah menghabisi Thomas sebagai bentuk balas dendam. Karena ayah Thomas tersebut yang telah meringkus Rico dan menyerahkannya kepada polisi untuk uang imbalan. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Rico sekarang. Tapi Toby sangat yakin Rico bersembunyi di pulau ini. Toby lantas memperingatkan Jack agar menyerahkan kasus kematian Thomas ditangani sepenuhnya oleh kepolisian. Toby juga menyarankan agar sebaiknya Jack meninggalkan pulau ini secepatnya. Karena pulau ini dikenal menjadi sarang para bandit brutal. Toby mulai khawatir Jack akan bernasib sama dengan ayahnya, yaitu Thomas. Akan tetapi, Jack mengabaikan saran dari Toby. Jack berkata, ia tidak akan pernah meninggalkan pulau ini sebelum berhasil menemukan pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Jack tetap akan balas dendam, dengan ataupun tanpa bantuan Toby. Mendengar hal itu, mau tidak mau, Toby pun setuju membantu Jack dalam menemukan si pelaku. Karena Toby tidak ingin anak sahabat baiknya kenapa-napa karena bertindak seorang diri. I'm not leaving until I find out who killed him. Yeah, that's me, I guess. Still, Di dalam saku celana mayat Thomas, juga ditemukan kartu alamat sebuah kamar hotel. Toby dan Jack berencana akan mendatangi hotel tersebut guna mencari petunjuk. Di dalam hotel tersebut, seorang pengusaha bernama Murphy sedang berkampanye sebagai calon wali kota yang baru. Diketahui kalau Murphy adalah seorang ketua mafia yang berkedok sebagai pengusaha. Next great senator. What do you think, son? Yeah, yes, yeah. Singkat waktu, Toby dan Jack sudah sampai ke hotel tersebut. Dengan begitu mudah, mereka berhasil menyusup ke dalam kamar hotel tersebut. Tempat di mana Thomas menginap sehari sebelum ia ditemukan tewas. Di sana Jack menemukan foto buronan si bos mafia, yaitu Rico. Namun tanpa disangka, 2 orang tentara bayaran memantau Toby dan Jack dari gedung sebelah hotel tersebut. Kedua tentara bayaran ini diketahui bernama Sonny dan Marcel. Mereka berdua bersiap-siap membidik Robbie dan Jack dari jarak jauh. Akan tetapi, tembakan Sonny meleset dan malah mengenai si pelayan hotel. Sedangkan Toby dan Jack bergegas bersembunyi di dalam kamar tersebut. Pada saat yang bersamaan, beberapa anggota mafia masuk ke dalam kamar tersebut dan berusaha menghabisi mereka berdua. Namun dengan begitu sigap, Toby dan Jack melakukan perlawanan. Toby bergegas kabur keluar dari kamar, sedangkan Jack yang sempat terjebak, langsung melompat ke bawah, hingga terpental ke dalam sebuah kolam ikan. Suara baku tembak tersebut membuat pengunjung hotel menjadi panik. Sementara itu, Jack berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Beberapa jam kemudian, Jack pun dibebaskan dengan uang jaminan. Ternyata yang menjamin Jack bebas tak lain adalah Murphy. Kemudian, Jack dibawa menghadap Murphy di dalam mobilnya. Kemudian, Murphy bertanya, apa tujuan Jack mendatangi kamar hotel miliknya. Jack menjawab dengan jujur, ia masuk ke kamar tersebut untuk mencari petunjuk terkait pelaku yang menghabisi ayahnya, yaitu Thomas. Di dalam kamar hotel tersebut, Jack menemukan foto Rico, si buronan bos mafia, yang dulu pernah diringkus oleh ayah Jack. Menanggapi itu, Murphy lantas menjelaskan kepada Jack. Beberapa bulan yang lalu, Murphy memakai jasa ayah Jack, yaitu Thomas, untuk memburu Rico, yaitu buronan bos mafia, yang menjadi saingan bisnis Murphy. Namun malangnya, Thomas lah yang justru tewas, dihabisi oleh Rico, dan para anak buahnya. Why would I buy you a drink? Why? Delicious. thanks for the drink. Such Murphy mengatakan, kelompok yang menyerang Jack tadi adalah kelompok mafia Rico. Murphy lantas meminta Jack untuk segera meninggalkan pulau ini demi keselamatan Jack sendiri. Perihal Rico dan kelompoknya, Murphy sendiri yang akan menanganinya. Mengingat, Rico adalah saingan bisnis Murphy yang ingin ia singkirkan. Bahkan, Murphy sudah menyiapkan tiket pesawat VIP agar Jack segera pergi dari pulau ini. Thinking of sticking around. the island and not come back. Oh, and by the way, have a good trip.
Setelah Murphy pergi, Jack langsung memberitahu Anna terkait pelaku yang menghabisi ayahnya, yang tak lain adalah Rico, buronan bos mafia, yang sedang diincar oleh polisi. Jack lantas meminta bantuan Anna untuk melacak Rico dan kelompoknya. Ternyata Jack menolak saran dari Murphy untuk meninggalkan pulau ini. Jack tidak akan meninggalkan pulau ini sebelum balas dendamnya tuntas. For him. Was he with you last? But there's another. Lalu di keesokan harinya, Anna membawa Jack ke sebuah teluk, lokasi di mana Thomas ditemukan. What's that? But you know what? I think it's worth a try. Dengan menggunakan sebuah alat pelacak, Anna berhasil menemukan sebuah ponsel tak jauh dari lokasi tersebut. Sementara itu, Toby dibawa menghadap Murphy di markasnya. Murphy lantas menjelaskan tujuannya menjadi wali kota, yaitu agar dirinya bisa menguasai pulau ini dan bebas berbisnis barang haram tanpa gangguan siapapun. Untuk melancarkan rencananya tersebut, Murphy lantas merekrut Toby untuk menjadi tangan kanannya. You acted tourist as colonizers. Hope for these people. That's a background. Akan tetapi, Toby menolak mentah-mentah tawaran dari Murphy. Toby mengatakan, ia lebih suka menjadi pemburu buronan, agar pulau ini terbebas dari para bandit brutal, termasuk bandit seperti Murphy, yang berkedok seorang pengusaha sukses. Tak terima dihina seperti itu, Murphy lantas menugaskan anak buahnya untuk menghajar Toby. Right to be scared. There's nothing to be scared of. Murphy lantas mengancam, dirinya tidak akan segan-segan menghabisi Toby dan Jack apabila mereka berdua berusaha mengacaukan rencana Murphy dalam menguasai pulau ini. Sementara itu, Anna berhasil membuka ponsel yang ia temukan di teluk. Di dalam ponsel tersebut, terdapat rekaman video saat ayah Jack dihabisi oleh kelompok Rico. Akan tetapi, Anna merasa ada yang janggal dengan penemuan mayat yang rusak dimakan ikan hiu. Selama puluhan tahun tinggal di pulau ini, Anna belum pernah menemukan kasus orang dimakan ikan hiu. Anna mulai merasa curiga, Thomas mungkin saja masih hidup. Dan mayat yang polisi temukan, bukanlah mayat Thomas yang sesungguhnya. Untuk membuktikan semua ini, Anna lantas mengajak Jack menemui teman baiknya, yang seorang penjaga pantai. Ever the old ways. Well, where do they live? Pretty touchy about. Namun tanpa disangka, percakapan Anna dan Jack dikuping oleh anak buah Murphy. Kemudian, ia melapor kepada Marcel, seorang tentara bayaran, yang ternyata adalah tangan kanan Murphy. It is to me. Sacred land. Oh, we almost. Berpindah ke Anna dan Jack, yang tiba di sebuah pemukiman, yang dihuni oleh sekumpulan suku pribumi. Mereka sengaja menetap di hutan ini, karena mereka menolak diperbudak oleh orang kulit putih, yang berusaha mengambil alih pulau tersebut, termasuk Murphy. Instead, that refused to be not dead. Sampai pada akhirnya, Anna bertemu dengan temannya, yaitu si penjaga pantai, yang diketahui bernama Jarod. Kemudian, Jarod membawa Jack masuk ke dalam ruangan adat, yaitu untuk melakukan sebuah ritual, untuk mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada Thomas, yaitu ayah Jack. Think of your father. Di tengah ritual tersebut, tiba-tiba saja, Jack melihat sosok Thomas ayahnya. Ternyata Thomas masih hidup, dan ritual adat ini, hanyalah untuk mengerjai Jack saja. What the hell, Charlie? You dead. What? Yeah. What's the lie detector? Lalu pada malam harinya, Thomas lantas bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Thomas ditembak, ia ditolong oleh para penduduk suku. Kemudian, mereka dibawa ke permukiman ini untuk diobati. Sementara mayat yang polisi temukan, adalah mayat seorang penduduk lokal, yang mereka curi dari rumah sakit, untuk memalsukan kematian Thomas. Thomas menjelaskan, kalau yang menembak dirinya, memang adalah Rico si buronan bos mafia. Setelah kabur dari penjara, Rico melakukan operasi plastik, dan lantas mengganti identitasnya, yaitu dengan nama Murphy, seorang pengusaha sukses. Thomas telah berhasil mengungkap identitas asli Murphy, dan juga mengantongi bukti terkait semua kejahatan Murphy, alias Rico. Bahkan, Thomas sudah hampir berhasil meringkusnya. Namun sialnya, upaya Thomas berhasil digagalkan oleh para anak buah Murphy, yang datang sembari membawa senjata.
Sedangkan, semua bukti kejahatan Murphy alias Rico ada di dalam ponsel yang ditemukan oleh Anna. Thomas menjelaskan, Murphy sangat berambisi, ingin menguasai pulau ini untuk dijadikan markas barang haram yang paling besar di seluruh dunia dengan kedok tempat pariwisata. Tak lama kemudian, Anna mendapat laporan dari informannya bahwa Toby, yaitu partner Thomas, telah disandra oleh Murphy. Diketahui kalau Toby disandra di sebuah markas rahasia milik Murphy yang berada di sebuah pulau kecil yang terpisah dari pulau ini. Thomas mengatakan, markas rahasia Murphy tersebut dijaga dengan sangat ketat oleh ratusan tentara bayaran yang memiliki senjata super lengkap. Mengetahui akan hal itu, Jack sama sekali tidak peduli. Jack bersama Anna akan tetap menyambangi markas tersebut untuk menyelamatkan Toby. Mendengar hal tersebut, Thomas pun setuju untuk ikut membantu. Namun tak lama setelah mereka pergi, pasukan tentara bayaran yang diutus oleh Murphy datang menyerang pemukiman tersebut. Dalam serangan tersebut, 8 orang tewas, sedangkan 39 orang lainnya mengalami luka parah. Thomas dan Anna yang mengetahui akan hal tersebut tentu menjadi sangat marah. Mereka sangat yakin, dalang dibalik penyerangan tersebut, tak lain adalah Murphy, alias Rico. Anna mengatakan, besok di markas Murphy, sedang ada pesta, yang dihadiri oleh para pejabat. Mereka berencana, akan menyusup ke pesta tersebut, untuk menyelamatkan Toby, sekaligus meringkus Murphy. Still thinks he's in charge. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka tiba di markas Murphy. Kemudian, mereka mulai membagi tugas. Thomas yang akan meringkus Murphy, sedangkan Jack dan Anna akan menyusup ke dalam pesta dengan menyamar sebagai tamu untuk menyelamatkan Toby. Here's your story. This shit'll... Di pesta tersebut, Jack tak sengaja bertemu Lucas, mantan napi petarung yang direkrut oleh Murphy untuk menjadi anak buahnya. Akan tetapi, Lucas telah sadar bahwa Murphy adalah bos mafia serakah yang ingin menguasai pulau ini. Sebagai penduduk lokal, tentu Lucas tidak terima tanah kelahirannya dijajah. Lucas pun setuju untuk membantu Jack dalam meringkus Murphy. Setelah itu, mereka berdua berpencar mencari ruangan Toby di Sandra. Namun tanpa sengaja, Jack berpapasan dengan Marcel, yaitu tangan kanan Murphy. Sehingga baku hantam sengit, tidak bisa lagi dihindari. Tak lama berselang, Anna muncul membantu Jack. Kemudian, mereka bertiga turun ke ruang bawah tanah, dan bertemu dengan Thomas, yang lebih dulu masuk ke sana. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan keberadaan Toby. Setelah itu, mereka mulai membrutal, membantai kelompok Murphy satu persatu. Question, old man. Shut up. Sementara itu, Murphy dibuat kesal, karena 2 orang pejabat menolak mendukung kampanyenya, hingga inilah yang ia perbuat. Sebagian besar anak buah Murphy berhasil mereka bantai. Sedangkan Murphy berusaha kabur menggunakan kapal laut bersama dengan putranya. Jack dan Lucas yang berusaha mengejar mereka, sialnya malah ditembak bodyguard Murphy. Sedangkan Lucas sendiri justru harus tewas di tempat. Semua anak buah Murphy tewas, dan kini hanya tersisa Murphy dan juga putranya. Di saat kapal penjemput datang, Thomas pun muncul, dan saling menodongkan senjata dengan Murphy. Kemudian, Murphy menyuruh putranya naik duluan ke kapal. Namun putra Murphy menolak, dan malah lari meninggalkan si ayah. Namun pada suatu kesempatan, Murphy berhasil melumpuhkan Thomas. Kemudian, Murphy naik ke dalam kapal, dan langsung tancap gas. Melihat hal itu, Jack pun langsung membidik kapal tersebut dari jarak jauh. Kapal tersebut akhirnya terbakar, akan tetapi, Murphy berhasil melompat ke laut. Is that a range?
Sedangkan Thomas sendiri pada akhirnya tewas akibat kehilangan banyak darah. Kematian ayahnya tersebut tentu membuat Jack sangat terpukul. Sementara itu, Murphy berhasil diringkus oleh polisi dan akan segera diadili atas semua kejahatannya. Dari semua bukti yang telah dikumpulkan oleh Thomas dalam ponsel yang ditemukan oleh Anna. Kemudian, film pun selesai. Spider feeling the veteran out. Spider feeling the veteran out.